Ketemu lagi dengan Beranda Podcast Lincam Sos Oke. Obrolan seputar PKH dan bencana. Kali ini kita berada di Pangandaran. Di belakang sini adalah cagar alam Pangandaran. Jadi Pangandaran ini tidak hanya punya pantai, tetapi punya hutan juga. Nah, saat ini saya ditemani dengan 5 orang yang hebat-hebat, para tagana yang dikirim dari masing-masing provinsi. Mereka adalah tagana pilihan dari masing-masing provinsi yang dikirim untuk mengikuti kegiatan Jambore ya? Jambore nasional dalam rangka HUT Tagana yang ke-17. Udah serak belum ngomong udah serak. Jadi HUT Tagana yang ke-17. Dari ujung kita perkenalkan. Silakan, kenalkan namanya. Nama Inyoman Redano, asal Tagana Provinsi Bali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, asal Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, lanjut. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra, asal Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Nama saya Suyitno, asal dari Lampung. Perkenalkan, nama saya Abdullah atau biasa dipanggil Dul dari Provinsi Aceh. Bali, Kaltim. Kaltim, Sulteng, Lampung, Aceh. Jadi mewakili tiga pulau besar. Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan. Ya. Ternyata yang timur baru itu. Bali. Oh ya Bali. Gimana Bang, Bali? Situasi pandemi COVID ini? Kondisi pandemi di Bali itu berfluktuasi. Kadang-kadang bisa turun dan kadang-kadang naiknya pun tidak bisa terkontrol. Itu sebabnya masih banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang bahaya COVID. Jadi turis-turis masih belum banyak yang datang ke Bali? Turis belum berani ke Bali. Pemerintah daerah pun belum berani membuka namanya pariwisata dan Pulau Bali untuk dikunjungi pada intinya seperti itu. Nah, kalau teman-teman nih, kalau tagana itu kan ada tagana utama, madya, pemula. Nah, kalau teman-teman itu sudah jadi tagana apa nih? Yang tagana madya yang mana? Siap, Tagana Madya. Tagana madya 4 ini? Siap, Tagana Pemula. Tagana pemula. Tahun berapa masuk jadi tagana? Saya tahun 2009 angkatan kedua. 2009 berarti udah 12 tahun ya? Siap. Kegiatan apa aja yang sudah diikuti nih selama menjadi tagana? Yang kegiatan nasional apa kegiatan yang di kabupaten? Ya, provinsi? boleh kabupaten, boleh provinsi, boleh nasional, pokoknya yang pernah diikuti. Ya. Coba. Kalau kegiatan yang pernah diikuti, salah satunya di Sumatera Utara ada Jambore Regional Sumatera. Ya. Pernah ikut juga di Banda Aceh. Yang pertama itu di Medan, yang nasional. Kemudian yang di Banda Aceh sering karena ada melaksanakan kegiatan pelatihan, sering diikut dari kabupaten ke provinsi. Kalau di kabupaten sering juga yang diadakan oleh baik yang diadakan oleh dinas sosial provinsi, yang diadakan dinas sosial kabupaten, bahkan ada pihak luar dari BPBD yang adakan, kita sering ikut pelatihan. Ya. Aceh nih, Ya. ketika melihat laut, apa yang terpikir? Ya masih terpikir, masih terekam sampai sekarang ya tsunami Aceh. Masih teringat, masih teriang-yang. Waktu tsunami itu umur berapa? Saya waktu tsunami masih kelas 3 SMA. 3 SMA. Sekitar. Tapi kena juga air? Kita nggak kena air. Kebetulan saya tinggal di Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tengah tidak terkena dampak tsunami karena berjarak sekitar 7 jam perjalanan. Tapi dari tahu ya provinsi. situasinya kayak Ya gitu. tahu Ya. situasi. Tapi waktu itu ikut menolong yang lain nggak korban? Ya waktu itu saya belum sempat karena saya masih sekolah, Oh, masih iya. pelajar. Cuman tahu semua karena bencana kan skala nasional, jadi tahu semua gitu masalah apa aja. Kalau Tagana Palu, Siap. ini kan kenapa HUT Tagana itu dilaksanakan di Pangandaran? Ini kan karena memang ada ancaman megatrust nih ya. Nah, supaya masyarakat di Pangandaran ini terbangun kesadarannya tentang adanya ancaman bencana. Siap. Punya pengalaman apa selama menjadi tagana di Palu? Ya, saya ceritakan sedikit. Saya
rekrut Tagana itu tahun 2006. 2006. Jadi sudah sekitar, lupa saya, 15 tahun. Ya, 15 tahun. Ya, Jangan-jangan lupa pulang juga tadi. Iya. Pengalaman waktu gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Apa yang kita pelajari pada saat kita belajar tentang bagaimana Tagana, bagaimana menolong sesama ketika kita ada bencana, begitu ada gempa, menjauhi laut, itu sudah kita pelajari. Ketika ada gempa, kita lari ke lapangan, itu sudah kita pelajari. Tapi yang satu belum kita pelajari dan itu terjadi di Sulawesi Tengah, di Palu, likuifaksi. Likuifaksi, begitu terjadi likuifaksi, kita mau lari kemana? Nah, sementara kalau misalkan likuifaksi itu kan tanah yang kita tempat ini amblas ya? Amblas. Mau lari Bukan juga hanya kalah cepat amblas, kali ya? tanahnya bergelombang, bahkan ada yang cerita sampai bergulung, dan yang selamat itu yang berada di atas atap. Begitu rumahnya ambruk, dia keluar berdiri di atas atapnya, itu masih terbawa seperti itu. Jadi itu yang membuat mereka selamat. Jadi belum kita pelajari sebenarnya bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika likuifaksi. HP-nya dimatiin dulu aja ya. Seperti itu. Kayaknya pacarnya kasih tahu dulu, baru tapping gitu. Atau di ini mode terbang. Mereka sudah ditunggu. Mode terbang ya. Kemudian kalau tadi Lampung, ya? Lampung. Lampung itu biasanya banyak kerusuhan tuh ya. Ada antar etnis tuh yang sering terjadi ya di Lampung ya. Iya. Apa yang terjadi di sana sebetulnya? Ya sebenarnya itu karena salah satunya kadang itu konflik antar masyarakat juga dengan pemerintah yang berkaitan dengan register 43 yang ada di Mesuji sana, itu yang menyebabkan konflik yang sampai sekarang juga belum terselesaikan, itu yang masih terjadi di Lampung. Kemudian Nah, kalau di situ tuh peran Tagana apa? ya kita paling sebagai Tagana ya membantu mereka, memberikan arahan-arahan yang baik bahwasanya damai itu lebih indah. Itu aja, mungkin arahan seperti Jadi itu. ternyata Tagana ini multifungsi ya. Selain dia membantu evakuasi, tetapi memberikan pemahaman juga tentang kesadaran bagaimana kerukunan antar umat beragama, antar sesama juga ya. Iya, dikarenakan ya bahwasanya bencana itu bukan hanya bencana alam dan bencana lainnya, sementara sosial pun mesti kita tangani juga dari Tagana itu. Ada nggak dari 5 teman-teman nih yang punya pengalaman yang paling mengerikan selama menjadi Tagana? Oh, kalau saya punya. Apa itu? Waktu itu sekitar tahun 2009 ada banjir bandang di Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali. Pada saat itu kita mengantarkan bantuan menggunakan speedboat, beras sekitar 20-30 karung yang 50 kilo. Ya. Itu pada saat kita antar ke daerah yang terisolir, kita menggunakan perahu. Posisinya air masih naik. Begitu beras kita turunkan segala macam, air sudah surut jauh. Jadi kita harus speednya dorong, nggak bisa jalan lagi? jauh, kita harus angkat dorong. Akhirnya kita telat baliknya sekitar jam 6-7 sore. Pada saat itu kita mesin bootnya tabrak karang. Akhirnya kita mengapung di laut lepas pada saat itu, di laut lepas Sulawesi Tengah. Itu sekitar 2 jam 3 jam menunggu pertolongan seperti itu. Jadi kalau pengalaman yang paling berkesan, ada nggak? Pengalamannya berkesan waktu kita membantu, saya pernah penanganan waktu di Palu, membantu korban yang tsunami waktu di daerah kecamatan itu jauh dari kecamatan Tobata atau desa apa. Nah, itu kita membantu itu selama 3 minggu di sana, buka dapur umum. Berkesannya kita di sana juga pertama-tama memang miskomunikasi sama warga, karena warganya ini kan juga korbannya di mana. Ternyata pas diselidiki ternyata dia terpencar pengungsinya. Ada yang di hutan, ada yang di daerah-daerah keluarganya. Nah, pas pengalaman yang menarik, kita bisa membantu yang susah terjangkau. Ternyata
ada daerah yang tidak bisa terjangkau dengan kendaraan. Ternyata mulia sekali Ya. tugas-tugas Tagana ya. Ini kalau Tagana itu kan relawan kan ya. Relawan murni. Jadi tanpa diembel-embel waktu masuk itu, kamu mau masuk jadi Tagana nih ada gajinya segini. Kita Tapi semua memang dari kesadaran ya. ikhlas. Ikhlas. Kalau kami khususnya di Bali, bagaimana kami dulunya ditunjuk itu tidak ada yang kami harus tanda tangan, tidak ada perjanjian apapun. Karena saya sifatnya adalah suka menolong dan suka membantu. Itulah yang kami ditunjuk untuk mewakili desa kami untuk jadi seorang Tagana. Jadi memang awalnya kita ini sudah punya jiwa relawan ya. Tinggal digembleng aja. Tinggal digembleng ya. Ada niat ikhlas tulus membantu. Pada dasar masuk Tagana itu dulu yang ditanamkan. Niat, ikhlas, tulus, membantu. Ah, itu dasar utama kita masuk Tagana. Kalau di Tagana itu ada honornya nggak sih? Kalau Kalau honor nggak ada. honor Tali kita AC ya, nggak- tali ya, AC tali ya. AC. Hasil kementerian. Tali AC itu berapa sekarang? Kita diberi Per bulannya 2,5. 250.000 per bulan. 250.000. Ya, Kalau per orang semester. menggantungkan hidup dari situ nggak cukup ya. Nggak cukup. Buat transport aja Buat sekali ada bensin bencana sehari selesai kan? habis. Itu pun diterima per 6 bulan selama 2 tahap. Per Ya, semester. per semester. Luar biasa jiwa relawannya. Meskipun paling kasih itu cuma segitu, tetapi Tuhan itu tidak pernah diam. Amin. Kenapa? Kami sudah punya pengalaman yang sangat-sangat itu kami. Begitu kami membantu orang hamil, ini yang kisah yang juga tidak kalah menariknya. Orang hamil itu rumahnya sangat jauh dari jalan raya. Ilmu Tagana jalan. Bagaimana kami harus menolong orang yang hamil itu biar sampai di rumah sakit tidak kondisinya masih bagus, bayinya selamat. Kami bikin tandu. Gimana cara kami bikin tandu? Itu ilmu Tagana. Itu satu. Kami meninggalkan anak yang mau ada upacara. Begitu kami tinggalkan, kami langsung menolong ibu yang hamil itu sampai ke rumah sakit. Anak dan ibunya selamat, tidak kurang sedapu apapun. 3 sampai 4 hari, kami tidak tahu dari mana itu ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah untuk menawarkan sesuatu karena Pak akan mempunyai hajatan. Anak Pak ada upacara 6 bulanan. Saya siap bantu. Padahal saya tidak kenal. Itulah kekuasaan yang di sana. Ya, Makanya saya jadi Tagana tidak pernah memikirkan nanti saya pulang dari Pangandaran saya harus bawa begini segini. Enggak. Kami tidak Bagaimana kami bisa membantu? Itu pada intinya. Jadi memang ya, kalau kita ini berpikir ngejar uang, stres kita ya, kecewa kita. Tapi karena memang kita ini punya jiwa relawan, kita beramal ya, tabungan kita tabungan untuk yang di akhirat ya. Iya. Akhirnya seperti yang tadi beli, Iya. tahu-tahu setelah nolong orang, nggak tahu menau, Nggak tahu ada menau, orang datang, datang kenal orang. juga tidak, Kenal juga tidak. belum pernah ketemu sebelumnya Belum juga. pernah. Tapi terakhirnya itu adalah karena dulu saya ada di tim sukses seorang wakil bupati. Nah, mungkin wakil bupati ini mendengar berita saya mau ada hajatan, maka diutuslah orang itu. Lalu Tapi kan datang. sebetulnya nggak ada kaitannya dengan ibu hamil yang ditolong Nggak kan. ada, nggak ada. Nah, cuma itu imbalannya dari Iya. orang lain yang Yang membantu. Membantu. Saya membantu, saya juga dibantu. Ya. Nah, itu Ada cara lain. ada cara lain. Makanya kami yakin, saya yakin. Nah, sekarang ngomong-ngomong nih, Hutagana di Pangandaran. Dari setiap provinsi itu berapa orang yang dikirim? Kami Bali 7. Enggak, 4. kalau atlet. atletnya. Empat Ada orang. 4. Setiap provinsi perwakilan 4 atlet untuk mengikuti perlombaan yang ada di Pangandaran ini. Artinya kan teman-teman ini adalah wakil-wakil dari provinsi kan? Iya. Orang Tagana-Tagana yang hebat-hebat dari provinsi yang sudah diseleksi ya. Iya. Iya. Siap. Kalau di Lampung seleksinya gimana? Kalau di Lampung seleksinya emang kita untuk perlombaan ini kan kita ada cabang nih, cabang water rescue dan vertical rescue. Jadi yang emang kita seleksi yang emang mahir di bidang itu, water rescue dan vertical rescue. Kemudian untuk yang lainnya, bidang lainnya kan kita lakukan secara online. Jadi yang lain ada di provinsi untuk mengikuti online. Ya. Sisanya atlet 4 orang kirim ke Pangandaran. Nah, artinya kan teman-teman ini dipilih karena punya kelebihan daripada yang lain kan? Nah, coba saya mau tahu nih, bisa nggak menilai diri sendiri?
Apa kelebihannya dari Aceh? Iya. Kenapa bisa sampai ditunjuk ke sini? Kalau menilai diri sendiri sih susah. Oh enggak, jadi kenapa saya dikirim ke Pangandaran? Oh Pak, karena saya punya kemampuan berenang yang hebat. Ya, itu Saya punya kemampuan untuk menolong orang ketika di laut atau ya, gimana boleh. gitu. Karena gitu, kami kan sudah ditempa, sudah diasah. Ada berbagai macam poksi di dalam Tagana. Ada yang bisa water rescue, vertical rescue, ada PPGD, banyak lagi. Ada yang outland di provinsi. Jadi kami ini mungkin dinilai sudah mempunyai kelebihan karena sudah ikut pelatihan, pernah ikut latihan vertical rescue, water rescue, Ya, PPGD. meskipun ikut pelatihan, tapi kalau nggak menguasai kan nggak bakalan dikirim. Iya, karena kita kan di kabupaten kan sering ulang, sering Jadi apa yang sudah didapat, kemudian diulang-ulang, dilatih lagi. di kabupaten. Karena kita setiap dikirim pelatihan kita punya tanggung jawab. Loh. Ya, ya. Setelah pulang kita ke daerah, kita punya tanggung jawab apa yang telah kita dapat kita bagikan kepada rekan-rekan yang ada di kabupaten. Bukan setelah pulang kita diam-diam, enggak. Kita berbagi ilmu lah. Ya. Itu salah satunya. Ya. Kalau dari Kaltim, kenapa bisa dikirim ke sini? Kira-kira nih, saya sih kalau berpikir kenapa saya kirim ke sini, karena saya punya kemampuan ini. Ya. Apa aja? Kalau saya pribadi, karena saya punya mungkin ditunjuk mungkin karena saya punya kelebihan di water rescue, dalam artian sudah punya ilmu dasar penyelaman. Jadi penyelam juga? Penyelam juga bintang 1. Wih. Ada berapa orang dari Kaltim dulu pengambilan sertifikat bintang 1 sama POSI. Mungkin nilai plusnya di situ. Kalau Mungkin. nyelam di mana kalau nyelam? Kalau nyelam itu di pantai Derawan. Derawan pernah. Pernah Dulu Derawan. Derawan kita nyelam. Keren ya Derawan ya. Keren. Biar tidak pakai alat pun kita bisa ngelihat biota laut dalam daratan juga. Karena kita punya di daerah saya sendiri di Penajam Pasir Utara itu ada spot untuk penyelaman yang sangat juga bagus. Ikut klub atau pernah kursus? Kita sudah ada dirikan juga klub. Karena di provinsi sendiri itu yang ngambil sertifikat sekitar 15 orang dari Kaltim dulu. Tagana dilatih juga nggak? Dilatih. Dilatih juga? Dia, karena Tagana yang punya bintang 1 untuk penyelaman itu sekitar 15 orang. Pengambilan sertifikatnya Di di Situbondo. Penajam itu saja? Di Penajam ada 2 yang punya. 15 itu tingkat Di apa? Kaltimnya. Oh Kaltim. Ya, Provinsinya. ya, ya. Perwakilan kabupaten dulu pas pengambilan sertifikat penyelaman di Situbondo. Nah itu mungkin saya pribadi mungkin punya dinilai seperti itu. Boleh tuh nanti kapan-kapan kru ini kita ajarin nih. Ya. Nanti kalau kita ke Kaltim, kita ikut, kan bisa ini kan, kita meskipun belum pernah kan Ya. bisa dipandu kan? Snorkel bisa atau belajar dulu bisa. Iya kita diving, tapi ada pemandunya gitu kan Ya. bisa kan? Bisa. Boleh tuh, Siap, wah siap. keren itu. Kalau Palu coba. Kebetulan di Palu itu zona merah kemarin, jadi tidak ada proses seleksi, hanya diambil berdasarkan background. Jadi posisi diambil berdasarkan background. Kebetulan saya aktivitas sehari-harinya bekerja di Palang Merah Indonesia, jadi saya diambil untuk mengikuti kegiatan ini sebagai peserta di Jadi kalau gini pertolongan izin. pertama. Iya izin. Kalau Bali gimana? Bali. Kalau Bali ini mungkin karena suaranya keras kali ya. Kami, saya di Bali itu melalui seleksi dari 2 tahap. Pertama di kabupaten, karena saya juga adalah instruktur di kabupaten untuk Tagana. Kedua, lolos di kabupaten, baru di provinsi. Di provinsi terakhir lolos itu cuma berapa 8 orang. Dari 8 orang itu diseleksi lagi, artinya dites lagi, akhirnya keluar 4. Yang saya menonjol, satu saya bisa mengkoordinir ke teman, karena saya adalah pelatih dari instruktur Tagana di Bali. Untuk ada pendidikan, pelatihan Tagana dasar, saya yang artinya mendidik. Kedua, saya mempunyai keahlian di bidang panjat memanjat. Manjat apa nih? Kalau panjat tebing, panjat pohon saya biasa, karena saya petani Ini tulen. tebing baik ini bisa? Oh bisa, tapi dengan bantuan tali. Tapi kalau tidak bantuan tali, saya lewat sana bisa. Karena saya biasa manjat pohon kelapa, karena saya adalah petani tua atau Arak. Weh. Mungkin Pak dengar, Arak Bali. Arak tuh keren Bali. tuh. Itulah desa di desa saya, yaitu desa Karangasem, Kabupaten Karangasem, desa Trikabuana. Berarti Itu nanti Arak. kalau ke Bali kita main ya? Ya telepon saya, nanti saya kasih nomor AP. Nanti main ke sana, saya kasih arak semampunya minum. Tidak ada campuran dan tidak berbahaya. Kami siap, karena kami
Itu memanjat pohon satu hari pernah 30 pohon. 30 Pagi pohon. 30, sore 30. Karena itulah mata pencaharian kami sehari-hari. Ternyata di balik kebiasaan sehari-hari itu melatih kemampuan ya. Betul. Makanya mau manjat ini kalau lewat sana bisa tadi ya? Bisa. Tapi kalau lewat sini nggak bisa ya? Lewat sini nggak bisa karena ada bantuan. Belum bisa ya? Belum. Tapi nanti bisa nggak kira-kira? Bisa. Tadi sudah bisa di sana. Baik, ini karena waktu kita terbatas, baru berapa menit kita? 30 menit ya? Padahal target kita sih kalau bisa ya 40 sampai 50 menit. Tapi karena teman-teman ini harus mengikuti lomba lagi, terima kasih sudah berbagi pengalaman. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman Tagana yang lain. Dan mereka tahu bahwa yang dikirim adalah bukan Tagana sembarang. Siap, betul. Kalau salam Tagana gimana? Terakhir kita tutup salam Tagana coba. Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! Are you ready? Yes!